Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah masih di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh kita dan juga terus senantiasa memohon ampun kepadanya atas segala dosa yang kita lakukan selama ini. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Pada kultum kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang pendidikan anak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar, di mana beliau menyampaikan tentang pendidikan anak yang luar biasa. Salah satu nasihat beliau adalah, didiklah anakmu karena kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan anakmu tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita ini semuanya tidak lepas dengan yang namanya amanah. Dan setiap amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Tak terkecuali adalah amanah ketika kita diberikan amanah kepercayaan oleh Allah untuk membimbing anak, baik anak biologis kita maupun anak pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita pasti menginginkan punya anak-anak yang solih dan solehah, anak-anak yang membahagiakan orang tuanya, anak-anak yang bisa membantu orang tuanya selamat dalam kehidupan dunia dan utamanya kehidupan di akhirat nanti. Tentu untuk menginginkan anak yang soleh-solehah tersebut, itu juga berbanding lurus dengan ikhtiar kita dalam mendidik mereka. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, maka amanah sebagai guru itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ini sebenarnya menjadi kesempatan kita untuk menambah ladang amal soleh kita. Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak, kemudian anak itu melaksanakannya, maka pahalanya juga akan mengalir ke kita sebagai para pendidiknya. Demikian pula ketika anak itu mengajarkan ke orang lain, maka terjadilah yang namanya multi level pahala yang akan terus mengalir. Dan Allah tidak banyak akan menghitungnya, kecuali sesuai dengan apa yang telah kita lakukan, kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai pendidik ini juga diberikan keistimewaan. Banyak penelitian, bahkan hasil penuturan dari para orang tua, wali murid yang menyampaikan anak-anaknya itu menjadi manut, menjadi taat, ikut dengan apa yang diarahkan oleh gurunya. Bahkan tingkat ketaatan mereka, tingkat kepatuhan mereka itu lebih besar kepada nasihat gurunya dibandingkan ketika orang tuanya sendiri yang menyampaikannya. Ini menjadi peluang besar bagi kita. Contoh ketika Ramadan ini, ketika gurunya yang memotivasi anak, memotivasi murid agar bisa menambah tilawah Al-Qur'annya, agar bisa lebih disiplin dengan sholat hariannya, itu kebanyakan murid-murid kita akan manut, akan mau menjalankan dengan senang hati. Apalagi kalau kita sebagai para pendidik ini membuat value, membuat milieu yang membuat sebuah kesepakatan di kelas belajar kita agar semua anak termotivasi untuk beribadah.
maka dampaknya akan lebih luar biasa lagi. Anak-anak itu akan semakin termotivasi, tersemangati untuk menjalankan ibadah yang optimal di bulan Ramadan ini. Manfaatnya apa Bapak Ibu sekalian? Mari pelajaran kita yang mampu memotivasi anak-anak kita semakin semangat dalam beribadah, ayo kita lanjutkan pasca Ramadan nanti. Ketika kita diberikan kewenangan, tanggung jawab untuk menjadi guru, mari kita optimalkan untuk membimbing anak didik kita menjadi anak yang soleh-solehah. Ini bukan hanya membantu anak-anak itu menjadi anak yang baik, bukan hanya membantu kedua orang tuanya agar punya anak yang soleh-solehah, ini sebenarnya juga menjadi amal, tabungan amal soleh untuk kita, yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir kepada kita, bahkan ketika nanti mungkin kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan semangat kita untuk mengawal ibadah anak-anak kita bisa terus berlanjut, bukan hanya saat Ramadan, tapi juga berlanjut pula pasca Ramadan nanti. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan amanah sebagai pendidik ini kita benar-benar bisa manfaatkan untuk menambah amal jariah kita untuk jangka panjang kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.